Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di MH4 Bikers, teman-teman. Hari ini masih dalam perjalanan kerja ya, ke Karyangau. Cuma kita hari ini coba lewat jalur tengkorak ya, dalam tanda kutip, lewat kilo 13 ya, kilo 13. Jadi kita lewat Grand City, terus nanti kilo 13. Setelah itu sampai di Karyangau, simpang Karyangau. Kita mungkin akhiri videonya. Hari ini hari Sabtu. Aduh, alhamdulillah masih dikasih kesempatan lembur, jadi bisa sambil ngevlog lah. Dan juga ini lagi nyoba setup baru, tambahannya ada kamera di depan yang arah ke saya ya. Semoga ini hidup ya, semoga hidup. Nah, ini Sabtu, cuaca di Balikpapan cukup ya cerah berawan lah, nggak cerah-cerah banget, jadi sejuk lah, cukup sejuk cuacanya. Nah, coba tapi kita lihat dulu ya, kamera yang depannya udah hidup atau belum. Kita berhenti dulu. Cek. Oh, hidup. Jadi sebenarnya kita ini sudah punya kamera action ya, Action Cam B Pro ini. Cuman karena masih baru ya dulu tuh, jadi belinya salah karena ternyata tipe yang basic itu nggak ada slot mic eksternal, jadi ribet. Mungkin kalau teman-teman scroll ke YouTube saya yang materi apa itu, sejarah Suzuki Satria F di Indonesia, itu kalau teman-teman bisa lihat, saya ada semacam record suara gitu, recording, jadi mixing, jadi macam kayak kita bikin video klip gitu, kayak bikin rekaman band lah. Itu kan di suaranya pisah-pisah, kemudian jadi satu, jadi ke video klip juga bisa. Nah, kayak gitu tuh dulu, masih ribet. Nah, sekarang sudah nemu setup lah, jadi pakai holder di dada ini ya. Cuma kekurangannya itu tadi goyang-goyang, gambarnya goyang-goyang nih. Jadi perlu di stabilizer dulu sebelum diupload. Tapi secara umum bikin saya jadi seneng nge-vlog sih, karena nggak repot mixing suara, tinggal perbaiki kualitas suaranya aja, di editing dikit. Bahkan dua video belakangan ini nggak ada saya edit tuh suaranya, itu ya bagus sih. Nah, ini hari ini setupnya saya coba pakai external mic-nya di leher depan ya, semoga hasilnya nggak merosot. Ya, kalau external mic-nya ini nggak langsung saya pasang apa di luar gitu, di luar baju, tapi di dalam baju, dalam jaket. Jadi semoga bisa meredam noise angin, dan tidak mengurangi volume suara saya gitu. Nah, ini buat info aja, mungkin buat teman-teman yang belum tahu Balikpapan atau belum pernah Balikpapan terus nonton video ini. Grand City ini adalah perumahan yang di
oleh Sinarmas Group ya. Siapa yang nggak tahu grup Sinarmas ya kan, konstruksinya luar biasa lah, terkenal. Nah, dulu awalnya belum ada Grand City di sini, ini tanah kosong, tanah hutan gitu. Jadi nggak ada nggak ada kehidupan lah, cuman ya hewan-hewan aja, semak belukar gitu, semak. Nah, terus Sinarmas beli lahan ini, dibeli dan jadi tembusan jalan dari Hotel Air ke Kio 7. Jadi ya memang ciri khas kayaknya. Ciri khasnya Sinarmas itu kalau bikin perumahan memberikan nilai tambah buat pemerintah kota setempat. Contoh di Balikpapan baru itu dulu belum ada jalur tembus Sungai Ampel ke Ring Road, sekarang ada kan gara-gara Sinarmas bikin perumahan Balikpapan baru dulu. Itu tahu saya. Terus apa lagi? Grand City ini. Nah, di sini juga ada sekolah nih, IPK. Besar banget nih sekolahnya. Jadi luar biasa lah sumbangsihnya Sinarmas. Saya nggak di-endorse ya. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu dan memberikan informasi saja gitu. Dan juga sekarang Grand City ini jadi ikon nongkrong juga di kalangan anak muda. Anak-anak yang mau sanggori, anak-anak yang mau sepedaan tur ke Kilo, tuh mereka biasanya ngumpul di situ tuh, ngumpul di ruko-ruko Grand City tadi di sana di belakang tuh. Ngumpul dulu, nanti habis itu genjot. Dulu saya juga sering deh sepedaan di Grand City ini, titik kumpulnya di sini. Terus lanjut lagi ke Kilo gitu kan. Nah, sekarang nih udah sejak pandemi udah agak jarang nih main sepedaan. Banyakan main motoran. Karena memang sebenarnya saya motoran ini sudah dari SD kayaknya. SD itu sudah bisa bawa motor. Terus memang tertarik sih dibandingkan kakak-kakak saya dulu. Saya termasuk yang suka sama mesin-mesin dan sepeda motor, nurun dari bapak rahimahullah tuh. Jadi beliau ngajarin banyak hal itu. Dulu waktu saya masih kecil didoktrinnya 4 tak 2 tak, prinsip 4 tak 2 tak itu udah sampai saya inget banget lah apa yang disampaikan sama beliau itu. 4 tak itu siklus 4 langkah, mulai dari hisap, kompresi, pembakaran, kemudian buang. Terus di langkah buang tuh nanti pas turun sekalian ada langkah pembilasan, gitulah pokoknya. 2 tak juga dijelasin. Padahal saya masih kecil tuh, masih SD kelas 5, belum bisa bawa motor sudah dijelasin tentang motor, tentang mesin gitu. Jadinya ya tertarik ya. Dan kakak saya yang lain ada juga yang nurun dari kegemaran outdoor gitu, suka masuk hutan tuh ada. Bapak saya juga hobi, terus kakak saya jadi ada yang nurun. Saya nggak suka camping gitu, nggak suka. Saya lebih suka mesin teknikal gini gitu. Info aja buat teman-teman yang nonton video ini, saat melewati jalur Trans Kalimantan Timur ini, Balikpapan Samarinda, Jalan Soekarno Hatta ini harap hati-hati ya teman-teman. Karena di sini, astagfirullah, nah, jalanannya itu terlihat mulus, tapi sebenarnya itu bergelombang-gelombang jalannya sini. Nah, jadi hati-hati ya. Ini mungkin terlihat di video nih, kamera goyang-goyang, karena memang jalannya itu nggak rata. Apalagi di tikungan-tikungan gini. Makanya di jalur ini disebut juga jalur tengkorak gitu teman-teman.
apalagi ada SD gini kan, SD. Nah ini baru saya lihat ini hari Minggu lalu kayaknya belum diaspal ini teman-teman. Pas kami Mori sini ini belum diaspal. Nah, jadi informasi juga nih buat teman-teman bahwa jalur kilometer 8 sudah diaspal ulang nih sama Pemprov, Dinas PU. Jadi mulus ya. Seingat saya kemarin sih nggak ada nih hari Minggu belum diaspal, atau saya yang lupa ya. Ini udah mulus banget ya. Tapi tetap ada terlihat antrian truk-truk mengantri solar di kanan kiri jalan. Ya ini ironi ya teman-teman ya, ironi di kota yang konon katanya kota minyak, tapi ternyata ya gitulah, fuel susah didapat. Ya, semoga ada solusi terbaik lah ya. Tapi kalau tidak salah di kilometer 13 itu sudah ada jalur khusus untuk truk-truk ngantri solar, yang mana di sana juga ada SPBU untuk truk-truk, khusus truk-truk. Jadi nggak boleh lagi mereka tuh sebenarnya di sini di pom bensin pinggir jalan besar ini, karena potensi menyebabkan kecelakaan dan juga kemacetan. Karena badan jalan hampir setengahnya diambil sama mereka kan, untuk parkir doang gitu kan. Kemudian bisa menambah titik buta saat tikungan. Jadi kita nggak lihat ada kendaraan apa di depan, ada kendaraan apa di lawan arah kita, gitu. Tidak kelihatan. Nah ini sudah mulai masuk ke aspal yang lama ini teman-teman. Jadi ya begini gelombang jalannya, naik turun, belok, kemudian gelombang. Jadi kalau pakai jalan Soekarno-Hatta ini saran saya maksimal di 70 km per jam saja, tidak boleh lebih lah, jangan, karena saat kita melewati jalan yang bumpy itu kita bisa kehilangan kendali teman-teman, jadi oversteering, jadi enak banget tuh, bergetar, setirnya getar, kemudian bahkan bisa goyang-goyang seperti ini. Nah gitu, membahayakan ya. Saya panteng di angka 59, 58 on speedo. Tentunya kalau kecepatan aslinya lebih rendah lagi dari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang suka untuk kebutuhan nih, adu-aduan gitu, adu top speed di motor atau sosial media lah ya. Just info aja. Sebenarnya kecepatan yang tampil di speedometer kalian itu tidak real kecepatan aslinya motor. Jadi kalau di motor Anda 100 km per jam, aslinya ya nggak 100, mungkin 90, mungkin 95, dikasih simpangan memang sama pabrikan. Tujuannya apa? Kenapa dikasih simpangan gitu, dikasih selisih, dibuat tidak akurat? Karena untuk mengurangi kecelakaan sebenarnya. Tujuannya kenapa? Karena kita ketika melihat speedometer udah 100, kita akan secara psikologi merasa harus kendorin gas nih gitu. Yang normal ya, orang normal di jalan raya seperti itu harusnya. Tapi kalau yang nggak normal 100 di jalan raya gas terus sampai 130. Tiba-tiba ada kendaraan mau nyebrang, kaget, brak, tabrakan, insiden, kira timbul kerugian. Gitu. Jadi jangan bangga gitu kalau di motornya sambil video gitu kan, sambil video pakai HP. Ini guys, kecepatan gua sampai 150 km per jam nih on speedo gitu. Wah, tuh bisa dipastikan tuh bohong, tuh kecepatannya nggak 150 km per jam murni itu. Paling juga 120. Nggak kenceng-kenceng banget itu. Ya. Jadi udah, gak usah adu speed, gak usah adu top speed di jalan raya lah. Ini gak bosan-bosannya di setiap vlog saya belakangan ini nekanin untuk teman-teman selalu safety riding aja, defensive riding, gak usah digeber dikit panas kejar ngebut gitu, gak usah gitu. Terus kalau berangkat
ke suatu tujuan nggak usah mepet-mepet, lebih pagi. Walaupun kesiangan, saya sekolah atau kerja kesiangan, ya terlambat ya sudah, dinikmati konsekuensinya, nggak usah kebut-kebutan buat apa. Ujung-ujungnya nggak nyampe ke sekolah atau ke kantor, nggak nyampe tujuannya malah ke IGD, dan akhirnya merepotkan banyak orang, ya kan, keluarga, pengguna jalan lain. Jadi jadilah pengendara yang bertanggung jawab, defensif aja, defensif ready, nggak usah yang aneh-aneh. Nah, ini jalur menuju jalan tol. Kalau kita mau ke jalan tol lewat Balikpapan, dari Balikpapan ya ini nanti belok kiri kemudian putar kanan, ikutin bis ini. Ada putarannya teman-teman. Nah, itu ada putarannya kan. Sekarang kalau bis tujuan Samarinda, mereka sudah nggak boleh lewat jalur umum lagi, harus lewat jalan tol. Mungkin juga untuk meningkatkan keselamatan ya, karena kalau lewat jalan Soekarno-Hatta itu potensi kecelakannya tinggi, karena jalannya berkelok, naik turun gunung, jalannya konturnya berbukit, itu potensi sekali bis tidak kuat nanjak. Beda kalau jalan tol kan melempeng gitu. Nah, balik lagi ngomongin jalur tengkorak di sini, di jalur kilometer 13 ini, beberapa waktu yang lalu tuh sempat ada kecelakaan yang menimpa pelajar SD ya, bergoncengan dengan orang tuanya, tersenggol truk atau tertabrak truk gitu, akhirnya jatuh dan memakan 2 korban jiwa meninggal. Untuk kondisi pengemudi motornya sendiri yang bawa motor, si ibu-ibu itu nggak tahu nih, sampai sekarang belum ada update kondisinya gimana, apakah sehat walafiat atau sudah pulih atau seperti apa, saya belum tahu juga ya. Semoga adik-adik tadi yang meninggal itu dosanya diampuni, kemudian juga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena infonya habis pulang sekolah. Nah, di jalur kilometer 13 ini yang menuju ke Karyangau itu juga jalanannya cor-coran, tapi konturnya nggak rata. Ini mungkin terlihat di kamera ya, getar-getar ini ya, karena memang jalannya rata. Padahal ini kondisi ban saya sudah saya kurangin tekanan anginnya, kurangin sedikit, tapi tetap masih kurang meredam juga nih kalau di jalurnya, tapi masih sedikit lebih baik dibandingkan jalan di Karyangau, cor-coran Karyangau itu parah. Nah, selain itu juga penyebab kecelakaan yang ada di jalur ini tuh dapat disebabkan oleh ini, antrian-antrian truk ini, karena mereka menepi di pinggir jalan, baru kemudian di sini malam kurang penerangan, banyak blind spot, jadi semakin tinggi potensi kecelakaannya, tertabrak. Beberapa kali kasus di sini juga nih, ada pengendara yang nabrak truk parkir gitu kan, ya karena itu nggak kelihatan ya, kayak gini kan. Coba bisa teman-teman lihat di kanan kiri, ada truk, ada yang naruh kontainer ya. Ditambah lagi ini ada proyek pemasangan pipa gas, ini proyek luar biasa sih kalau menurut saya sih, bagus banget. Jadi memudahkan. Mungkin itu aja ya informasinya buat teman-teman. Jadi kalau lewat jalur kilometer 13 ini hati-hati, nggak usah kebut-kebutan, slow baik, slow aja. Tuh. Nah, di sini juga ini sih juga jalur tengkorak ya teman-teman. Nah, nih bisa dilihat engineering jalannya membingungkan bagi orang baru, khususnya yang dari arah Karyangau. Harusnya lewat kanan nih, lewat yang jalur sebelah kanan kan,
Tapi kadang ada juga yang ngambil jalur saya lewat ini. Nah, tuh ada batu-batu hitam di jalanan. Batu hitam apakah itu? Mungkin arang kali ya. Juga ada yang buang sampah. Nah, ini buang sampah nih. Nah, begitulah. Masyarakat bagian masih ada yang kurang peduli sama sampah. Nah, di sini juga blind spot nih. Nih, saat tikungan. Terus konturnya tuh tanjak, tikungan baru buang. Nah, jadi kalau orangnya tidak hafal jalan sini, terus kebut-kebutan, biasanya limbung ke kanan, bisa limbung keluar tikungan. Dia nggak super elevasi teman-teman, kontur jalannya. Dia datar, rata, kanan kirinya nggak ada teksturnya. Jadi ketika kita ngebut kecepatan tinggi, itu kita bisa berubah arah sendiri nih, kayak gini nih. Ini bisa kita buang ke sana nih, keluar sana. Jadi slow aja. Wah, ini banyak truk-truk. Ada batu-batu hitamnya tuh bawa aspal kali mereka ya, atau arang kali. Oh, ada pengrajin arang gitu kan, pabrik arang terbesar gitu, bisa jadi. Oke, mungkin itu aja, kita cukupkan di sini videonya karena sudah mulai masuk ke jalur Karyangan. Gak enak banget nih jalannya kalau sambil nge-vlog ya. Mungkin aja, tetap safety riding, jangan lupa berdoa sebelum berkendara, sebelum aktivitas, selalu hormati pengguna jalan yang lain. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.